Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengupat dan pencela. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan jaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan dengan judul Menuju Negeri Abadi. Tema pembahasan pada kali ini insya Allah mengenai warisan penduduk neraka untuk penduduk surga. Disampaikan seperti biasa setiap Senin pagi ini bersama Ustaz Ali Nur Hafizahullah Ta'ala dari Medan, yang akan disampaikan secara langsung, dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan di kesempatan pagi hari ini, dan jazakumullah khairan kepada guru yang berada di Medan yang sudah membantu terlaksana acara di kesempatan pagi hari ini. Dan setelah materi seperti biasa kami akan sediakan sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya, baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon biasa. Silakan di 0218236543 setelah materi nanti. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian Menuju Negeri Abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan-Nar yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Umar Sulaiman Ashqar hafizahullah. Ikhwan azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas bahwa menuju surga, jalan menuju surga bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh. Bukanlah jalan yang mudah untuk dilalui. Di sana sini akan terdapat berbagai macam rintangan, halangan, hambatan. Bagi orang-orang yang Allah tidak lapangkan dadanya, maka tidak sampai dia ke tujuan. Dia seolah-olah seperti seorang yang sedang mendaki ke langit. Ka'annama yas'adu fis sama'. Dadanya sesak, seolah dia sedang mendaki ke langit. Surga ikhwah merupakan
ganjaran ataupun balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang mukmin. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, Jibril, wahai Jibril, kamu pergi dan lihat bagaimana surga. Lantas Jibril alaihissalam mengatakan, ya ketika dia sudah lihat dan melapor balik, dia katakan, ya Allah, kalau seperti ini surga, tidak akan ada seorang pun yang tidak kepingin masuk ke dalam surga. Semua orang, semua manusia, semua makhluk ingin agar dia menjadi salah seorang dari penduduk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kelilingi surga dengan berbagai macam cobaan-cobaan, ujian-ujian. Ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang tidak cocok dengan hawa nafsu. Lantas Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, Jibril, coba kamu lihat sekarang bagaimana surga. Lantas pergilah Jibril melihat surga yang sudah dikelilingi dengan berbagai macam cobaan-cobaan. Artinya orang yang mau masuk harus melewati banyak cobaan, rintangan, dan hambatan. Jibril, kamu lihat sekarang surga. Ketika Jibril alaihissalam melihat surga dan sudah diliputi, sudah dikelilingi oleh dengan hal-hal yang memang tidak disukai oleh hawa nafsu, banyak cobaan, banyak rintangannya, maka Jibril berkata pada Allah, ya Allah, saya khawatir kalau seperti inilah surga. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Itulah surga, ikhwah azallah wa iyyakum. Yang jalan menuju surga itu bukan jalan yang mudah. Tapi ikhwah, kita bukan berarti berputus asa untuk itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beramal. Beramal dan berupaya semaksimal mungkin. Berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beramal sungguh-sungguh kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah kasihan kepada kita. Ini hambaku sangat sungguh-sungguh untuk mendapatkan surgaku. Sehingga Allah kasihan dan Allah tempatkan kita di surga. Seperti yang telah kita singgung bahwasanya amalan kita itu, surga itu bukan sebagai imbalan untuk amalan kita. Terlalu tinggi antara amalan kita dengan surga. Bedanya terlalu jauh. Ya, bedanya terlalu jauh. Kalaulah seandainya surga ini merupakan imbalan bagi amalan kita, maka bisa kita katakan itu bagaikan pungguk merindukan bulan. Tidak akan sampai. Tetapi di sini ada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan surga kepada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat itu perlu kesungguhan dalam beramal. Oleh karena itu ikhwah, Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berupaya keras jalan kami, di jalan kami, meniti jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjuki dia jalan kami. Kami akan mudahkan dia berada di jalan kami. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sungguh-sungguh. Menyuruh kita untuk sungguh-sungguh berharap dalam amalan kita. Mohon dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah agar kita dijadikan salah satu calon penghuni surga. Kemudian ikhwah azallahu wa iyyakum. Lantas ada satu case kita katakan ataupun satu permasalahan di surga itu, yaitu di mana penduduk neraka mewariskan tempat-tempat tinggal mereka kepada penduduk surga. Penduduk neraka mewariskan tempat-tempat tinggal mereka yang mereka di surga kepada penduduk surga. Demikian juga sebaliknya. Penduduk surga memberikan
tempat tinggal mereka di neraka kepada penduduk neraka. Dengan artian, ikhwah, azallahu wa iyyakum, setiap penduduk, setiap manusia itu Allah ciptakan untuk dia dua tempat tinggal. Tempat tinggal di neraka dan tempat tinggal di surga. Apabila ternyata dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penduduk neraka, maka tempat tinggal penduduk neraka yang ada di surga, yang seharusnya dia tempati di surga, jika dia beramal soleh, dia akan menempati tempat itu. Tapi karena dia nggak beramal soleh, akhirnya dia tempatnya di neraka. Maka tempat dia yang di surga itu akan diberikan kepada penduduk surga. Demikian juga tempat tinggal penduduk surga yang ada di neraka. Yang apabila si penduduk surga ini, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila dia seperti itu, maka dia akan menempati tempat tinggal ini. Tapi karena dia berada di surga, maka tempat tinggal dia ini diwariskan kepada penduduk neraka. Ikhwa'azallahu iyyakum. Ya, itulah pembahasan yang ketiga, yaitu ahlul jannati yarithuna nasiba ahlin nari fil jannah. Penduduk surga mewarisi bahagian ataupun jatah penduduk neraka yang ada di surga. Baik, kita lihat bagaimana rinciannya. Ja'alallahu likulli wahidin min bani Adam manzilaini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap anak-anak Adam ada dua tempat tinggal. Manzilan fil jannah wa manzilan finnar. Tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Jadi semua kita ini Allah berikan dua tempat tinggal. Semua kita. Yang kafir, ya bahasa kita anak Adam lah. Anak Adam itu ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang soleh dan seterusnya. Ya. Semua anak Adam diberikan dua tempat tinggal. Satu tempat tinggal di surga dan satu lagi tempat tinggal di neraka. Kemudian, summa inna man kutiba lahu syaqawatu fi ahlil kufri wasyirki. Kemudian, mereka yang ditakdirkan ya celaka, mereka yang telah ditakdirkan celaka dari penduduk, dari orang-orang kafir ya, dan syirik dan musyrik yang melakukan kesyirikan, yarithuna manazila ahlil jannati allati kanat lahum fitnar. Maka mereka akan mewarisi tempat tinggal penduduk surga yang ada di neraka. Jadi kan sudah kita katakan bahwasanya setiap manusia, setiap anak Adam Allah berikan dua tempat tinggal. Satu tempat tinggal di surga dan satu tempat tinggal di dunia. Kemudian orang-orang yang celaka, seperti orang kafir, orang musyrik, ya, mereka akan mewarisi tempat tinggal penduduk surga yang ada di neraka. Mereka akan mewarisi tempat tinggal penduduk surga yang ada di neraka. Yang seandainya penduduk surga ini adalah orang-orang yang durhaka, maka dialah yang akan menempati tempat tersebut. Tapi karena dia seorang yang soleh, seorang mukmin, maka tempatnya di surga. Tempat tinggal yang di neraka gimana? Tadi kan sudah kita sebutkan ada dua tempat tinggal nih. Ya. Tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Berarti kalau seandainya dia masuk surga, tempat tinggal dia yang di neraka kan kosong. Demikian ikhwah. Siapa yang mewarisi tempat yang kosong ini? Maka yang mewarisi dia adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Terus tadi penduduk neraka ini kan dia punya tempat tinggal juga yang ada di surga. Kosong dong. Ya, tempat tinggal dia itu akan diwarisi oleh penduduk surga. Demikian ikhwah. Walladzi kutiba lahum sa'adah min ahlil jannati. Adapun orang yang ditakdirkan menjadi seorang yang selamat, seorang yang sa'adah, bahagia, min ahlil jannah, termasuk penduduk, dia termasuk salah satu penduduk surga. Yarithuna manazila ahlin nari allati kanat lahum fil jannah. Maka mereka akan mewarisi tempat tinggal penduduk neraka yang ada di surga. Demikian ikhwah, ya.
tempat tinggal penduduk neraka yang ada di surga. Qala ta'ala fi haqqil mu'mininal muflihin. Dan Allah berfirman tentang hak seorang mukmin yang sukses. Ba'da an dzakara a'malahum allati tudkhiluhumul jannah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan-amalan yang memasukkan mereka ke dalam surga. Akhirnya ikhwah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa amalan-amalan orang mukmin yang penyebab mereka masuk surga, ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan amalan-amalan tersebut, Allah berikutnya menyebutkan tentang hak seorang mukmin. Karena dia sudah melaksanakan kewajiban dan dia tentunya akan mendapatkan hak. Karena masing-masing manusia itu ada hak dan kewajiban, termasuk antara Allah dan hambanya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad," kata Rasulullah, karena Mu'ad ada di boncengan beliau. Beliau berkata, "Ya Mu'ad," sampai 3 kali. Mu'ad menjawab, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Kemudian beliau katakan, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahu enggak engkau apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Lantas Rasulullah memberikan jawaban, jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Hak seorang hamba kepada Allah, hak Allah kepada hambanya, yaitu si hamba tidak boleh ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'ah. Itu hak Allah terhadap hamba. Hamba wajib menyembah hanya kepada Allah, tak boleh dia sekutukan Allah dengan apapun. Itu hak Allah. Sesembahan ini hanya boleh diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Betapapun hebat jasa orang tersebut, sesembahan hanya Allah, tidak boleh yang lain. Makanya ikhwah, kalau ada orang menyembah selain Allah, la haula wala quwata illa billah, ini betul-betul orang yang sangat zalim. Orang yang sangat zalim, yang seharusnya dia sembah itu hanya Allah, karena Allah yang telah memberikan fasilitas kepada dia dari A sampai Z. Tak ada satupun yang memberikan fasilitas itu kecuali hanya Allah yang menyediakan. Makhluk itu nggak menyediakan. Mereka hanya sebagai perantara. Yang pemberi hakiki adalah Allah. Tubuh kita ini milik Allah. Buktinya ketika kita meninggal, orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Tubuh ini juga milik Allah. Semuanya Allah. Lantas kita menyembah selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita saja ikhwah kalau sering bantu orang, tiba-tiba kalau kita minta bantu orang tersebut dia nggak mau bantu, kita sudah marah. Demikian ikhwah, Allah nggak minta kita yang lain-lain. Allah hanya minta dari kita supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Dia. Demikian ikhwah. Makanya wajar Luqmanul Hakim menyatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai ananda, jangan kamu mensekutukan Allah. Jangan mensekutukan Allah. Karena sesungguhnya mensekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat berat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada orang-orang yang telah melaksanakan kewajibannya. Karena kelanjutan daripada hadis Mu'ad bin Jabal dan hak hamba terhadap Allah, yaitu Allah tidak menyiksanya kalau dia tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa amalan-amalan yang menyebabkan seorang masuk ke dalam surga, kemudian Allah menyebutkan apa hak mereka. Karena mereka sudah melaksanakan kewajibannya, maka mereka berhak mendapatkan haknya. Apa itu ikhwah? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Mu'minun ayat 10-11. Ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mewarisi apa itu? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka berhak mendapatkan mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah warisan.
yang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin yang sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Terus apa hubungan ayat ini dengan firman Allah dengan pembahasan kita? Di sini kan Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang mukmin mewarisi surga Firdaus. Apa yang dimaksud surga Firdaus? Yang dikatakan mewarisi surga Firdaus itu bagaimana? Qala Ibnu Hajar fi tafsiri hadhil ayah. Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri hadhil ayah. Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tentang tafsir ayat ini dalam kitab beliau, Tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Qala Ibnu Abi Hatim. Berkata Ibnu Abi Hatim, wasaqal isnada ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lantas beliau mencantumkan sanad hingga ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa walahu manzilan. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali untuk dia disiapkan dua tempat tinggal. Manzilun fil jannati wa manzilun fin nari. Tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang mukmin, fayubna baituhu alladhi fil jannah. Maka dia akan dibangunkan untuknya satu rumahnya di surga, wa yuhdamu baituhu alladhi finnar, dan adapun rumahnya yang ada di neraka itu dihancurkan. Jadi di sini ikhwa azallahu wa iyyakum, ya, kalau kita lihat konteks hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua tempat tinggal untuk setiap anak Adam. Kalau dia ternyata penduduk surga, maka dia akan menempati tempat tinggalnya yang sudah disiapkan untuk dia. Terus yang di neraka gimana? Yang di neraka dihancurkan. Berarti terus gimana jadinya? Ya, apakah lantas orang-orang kafir yang ada di neraka akan mewarisi tempat tinggal itu, atau memang dihancurkan begitu saja? Ini kan ikhwah. Kita lihat ya, yang keterangan yang lain. Warawa an Sa'id bin Jubair nahwa dzalik. Waruya an Sa'id bin Jubairin nahwa dzalik. Dan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dengan yang sama, dengan sanad yang sama, dengan matan yang sama. Yaitu fal mu'minuna yarithuna manazilal kufari li'annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Adapun orang-orang mukmin, mereka mewarisi tempat tinggal orang-orang kufar yang ada di surga. Li'annahum khuliqu, karena mereka itu diciptakan li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Karena mereka diciptakan hanya untuk menyembah Allah, dan tidak mensekutukannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, penduduk neraka sebenarnya ada tempat tinggal di surga. Tapi karena mereka nggak masuk surga, maka tempat tinggal mereka yang di surga yang kosong ini itu diambil oleh penduduk neraka. Itu diwarisi oleh penduduk neraka. Diwarisi oleh penduduk surga. Saya ulangi, ya, penduduk neraka sebenarnya dia punya tempat tinggal yang ada di surga. Tapi karena mereka nggak mendudukinya dikarenakan mereka di neraka, maka tempat tinggal mereka tersebut ditempati ataupun diwarisi, dihuni oleh penduduk surga. Kemudian, lima qama haula'i bima wajaba alaihim minal ibadat. Karena penduduk surga ini, mereka telah melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka haula'i ma umiru bihi mimma khuliqu lahu. Adapun mereka, maksudnya penduduk neraka, mereka
tidak menghiraukan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Padahal mereka diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Untuk itulah manusia diciptakan. Ai liwahidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itulah tujuan inti manusia diciptakan. Mereka yang melaksanakan kewajiban, dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka mendapatkan haknya, yaitu surga. Mereka yang tak melaksanakan kewajiban, maka mereka mendapatkan hukuman, yaitu neraka. Tetapi masing-masing hamba, masing-masing manusia punya dua tempat tinggal yang Allah siapkan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa ahraza haula'i nasiba haula' law kanu ata'u rabbahum 'azza wa jalla. Dan akhirnya mereka maksudnya penduduk surga mewarisi, mendapatkan tempat tinggal penduduk neraka yang ada di surga, di mana seandainya mereka itu taat, tentu mereka akan menempati tempat tinggal tersebut. Demikian ikhwah rahimahullah. Bal ablagu min hada aidan, bahkan ada hadis lain yang lebih jelas lagi, ya, menjelaskan masalah ini. Huwa ma thabata fi sahih Muslim, yaitu yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Bardata an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Bardah, dari Abi Burdah, dari Abi Musa al-Asy'ari, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yaji'u nasu yaumal qiyamati minal muslimin bidzunubi amsalil jabal. Bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang-orang muslim yang datang membawa dosa sebesar gunung-gunung. Dia orang muslim tapi membawa dosa sebesar gunung-gunung. Artinya ikhwah, orang muslim itu punya dosa. Ya. Orang muslim itu punya dosa. Dan dosa itulah yang nanti dia harus taubat dari dosa tersebut. Tapi karena dia muslim, ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberi dia kesempatan untuk bertaubat. Tapi maksudnya setiap orang yang muslim itu bukan berarti dia tidak berdosa. Dia pasti berdosa. Rasulullah yang mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Artinya semua anak Adam, kullu bani Adam, setiap anak Adam itu pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi nanti seorang muslim dosanya kelewat banyak. Ya. Dia membawa dosa sebesar gunung. Bahkan di sini amsalul jibal, sebesar gunung, menunjukkan banyak sekali dosa orang ini yang dia bawa di hari kiamat. Luar biasa. Ya. Fayaghfiruhallahu lahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ingat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Apabila seorang itu tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan dia mati dalam kondisi seperti itu, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dosa dia tadi itu imma yaghfirullah wa imma yu'adzibuh. Bisa jadi Allah ampuni dosanya dan bisa jadi Allah hukum dia akibat dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa orang, tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan masih mengampuni dosa orang-orang yang tidak berbuat syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Artinya ikhwah, ketika seorang itu berbuat syirik, kemudian dia meninggal belum sempat bertobat dari kesyirikan tersebut, atau dia kufur,
meninggal dalam keadaan kufur, maka ikhwah, Allah tak akan beri keampunan sama sekali. Sama sekali. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah itu tidak akan memberikan keampunan kepada siapa saja yang mensekutukannya. Artinya dia mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kesyirikan. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain syirik, selain kufur, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kemungkinan keampunan kepada orang tersebut. Makanya Allah katakan liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Demikian ikhwah. Seorang yang berzina, na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau dia meninggal belum tobat dari dosa zina tersebut, boleh jadi Allah ampuni dan boleh jika tidak. Seorang yang berjudi dan dia belum tobat dari dosa judi tersebut, maka bisa jadi Allah ampuni dosanya, bisa juga tidak Allah ampuni. Karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi ikhwah, bukan berarti seorang manusia itu yang penting dia sudah seorang muslim, mentauhidkan Allah, lantas dia langgar semua larangan-larangan Allah, dia tinggalkan perintah Allah. Enggak begitu maksudnya ikhwah. Ya. Karena ikhwah, Allah katakan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Anda yang senantiasa melakukan kemaksiatan, apakah Anda sudah yakin bahwasanya Andalah orang yang akan mendapatkan keampunan tersebut? Yakin? Demikian ikhwah. Kalau nggak yakin, jangan yakinkan diri Anda untuk melakukan suatu perbuatan maksiat yang menyebabkan Anda itu masuk dalam neraka. Demikian, ya. Jadi yang paling aman adalah jangan tempatkan diri Anda, saya termasuk orang yang diampuni. Itu belum tentu, ikhwah. Kalau dia tidak diampuni, berarti dia masuk ke dalam neraka. Kalau ada yang berpikir, nggak apa-apalah masuk neraka, kan nanti masuk surga juga. Ikhwah azullah, naudzubillah min dzalik. Ikhwah, neraka itu, ya jangan dikira siksa neraka itu seperti siksa dunia. Separah-parah, seberat-beratnya siksaan orang di dunia, mungkin dikarenakan tindak kriminal, atau dikarenakan dendam, atau apa namanya, genosida mungkin, ya, atau ketika seorang diinterogasi untuk mendapatkan informasi dari dia, mungkin dibebankan mengalami berbagai macam siksaan yang berat. Ikhwah, seberat-berat siksaan di dunia itu belum apa-apa dibandingkan siksaan di neraka. Kalau seorang berat sekali siksaannya di dunia, ada titik puncaknya, apa itu? Mati, selesai ceritanya. Tetapi di neraka tidak, ikhwah. Sehebat apapun azab yang akan ditimpakan ke dirinya, dia tidak akan mati. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah bangkitkan dia dari kuburannya dan telah menyatu ruh dengan jasad yang tidak ada lagi terpisahnya. Seperti yang dulu pernah kita bahas tentang perjalanan setelah kematian, bahwasanya manusia itu menyatu dengan jasadnya, ruh menyatu dengan jasadnya ketika dia di dunia, menyatulah ruh dengan jasadnya. Tapi kadang-kadang ruhnya pergi, kadang-kadang balik. Itulah di saat manusia itu tidur. Pergi ruhnya, dan dia balik lagi. Maka dia terbangun. Ada orang yang ketika tidur pergi ruhnya, tapi tak balik-balik, berarti sudah meninggal. Demikian ikhwah. Ketika dicabut nyawanya, sudah sampai ajalnya, dicabutlah nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terpisahlah kembali antara jasad dan ruh. Dan nanti di hari kiamat akan kembali ruh itu kepada jasad dengan jasad dan ruh yang tidak akan pernah lagi terpisah. Makanya sedahsyat apapun azab yang ditimpakan kepada penduduk neraka, na'udzubillah min dzalik, dia tidak akan bisa mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak akan mati di neraka dan tidak akan hidup. Semaput, setengah mati, setengah hidup. Setengah mati menahankan siksaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari azab neraka. Itulah ikhwah azallahu iyyakum. Jadi jangan katakan kita kan muslim ya, kalaupun kita masuk neraka toh nanti masuk juga ke surga. La ilaha illallah, ikhwah. Itu pernyataan yang sangat berat. Wala haula wala quwata illa billah. Hati-hati bicara. Apalagi dengan orang-orang yang mengejek neraka,
selfie, dia kata inilah neraka. Saya sekarang sedang berada di neraka. La ilaha illallah ikhwah. Saya khawatir orang ini kufur. Istihza terhadap neraka. Memperolok-olok neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni selain berbuat syirik bagi siapa yang dikehendaki, itu bukan menyuruh kita supaya kalau gitu aman dah. Siapa bilang aman? Ya. Siapa bilang aman? Apakah Anda yakin Anda termasuk orang yang dikehendaki akan mendapat keampunan? Tidak ada yang aman di situ ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ikhwah, kita berupaya untuk menjauhkan maksiat, dan itu sebuah perjuangan, karena godaan untuk melakukan kemaksiatan itu cukup berat, dan kita melawan dua hal. Pertama, dari diri kita, innan nafsa la'ammartum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh berbuat buruk. Yang kedua, dari faktor eksternal, yaitu bisikan-bisikan syaitan yang merayu, dia tidak pernah memaksa. Karena dia katakan di hari kiamat ketika dia disesalkan oleh orang-orang penduduk neraka. Ini ya Allah, ini si setan ini yang dulu menggoda-goda kami. Dia katakan, "Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li." Aku itu hanya mengajak kalian. Aku tak punya kuasa. Tak pernah saya maksa-paksa kalian. Tak pernah aku paksa-paksa kalian untuk berbuat maksiat. Tak pernah pula aku paksa-paksa kalian untuk meninggalkan perintah Allah. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya berbisik, aku hanya mengajak. Fastajabtum li, maka dan kalian ikuti janjiku tersebut, kalian ikuti bujukanku tersebut, rayuanku tersebut. Maka fala talumuni walumu anfusakum. Makanya sesali diri kalian sendiri, jangan sesali diri kami. Jangan sesali aku. Ma ana bimusrikhikum ma antum bimusrikhi. Kalian tidak bisa, aku tidak bisa menolong kalian, kalian juga tak bisa menolongku. Ikhwah. Dialog setan dengan penduduk neraka. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi di sini riwayat ini ikhwah azallahu wa iyyakum, nanti manusia-manusia muslim di hari kiamat datang membawa sekian banyak dosa. Ya. Fayaghfiruhallahu lahum. Allah ampuni dosanya. Demikian. Permasalahannya, yakin Anda termasuk yang diampuni? Jadi hadis ini bukan berarti udahlah aman lah pokoknya kita lakukan saja maksiat, dosa-dosa besar, Allah akan ampuni. Belum tentu Allah ampuni. Ya, belum tentu Allah ampuni. Fayaghfiruhallahu lahum. Allah ampunkan mereka. Ini salah satu orang yang diampuni. Hanya sekali lagi ikhwah, saya tekankan, apakah Anda yakin Anda termasuk yang diampuni? Kan nggak yakin. Tapi kita berharap kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa saya. Kita bukanlah hamba-hamba Allah yang suci tak berdosa. Pasti terlalu banyak dosa kita. Kita tahu tentang diri kita, banyak dosa kita. Orang yang tidak tahu dosa kita, tapi kita tahu tentang dosa kita. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk. Mohon kepada Allah agar Allah menerima taubat-taubat kita. Itu yang Allah inginkan dari kita, ya. Bukan mengandalkan Allah akan ampuninya itu. Bukan begitu. Allah nggak inginkan itu ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Allah ingin kita itu berserah kepada Allah, mohon kepada Allah, manjatkan doa kepada Allah. Mohon dengan setulus-tulus, dengan hati yang paling dari relung hati yang paling dalam, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Jadi bukan aman ya, bukan aman. Saya ulangi hadisnya. Yaji'un nas yaumal qiyamati minal muslimin bidunubi amthal jabal. Bahwasanya nanti akan datang orang-orang muslim di hari kiamat nanti membawa dosa yang sebesar-besar gunung. Fayaghfirullahu lahum, dan Allah ampuni dosanya. Wa yada'uha ala yahud wan nasara, dan Allah letakkan dosa tersebut di orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa fi lafzin lahu, dalam lazin masih lahu, yaitu dari lafaz yang dari Sahih Muslim juga ikhwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu likulli muslimin
Yahudiyan au Nasraniyan wa yuqalu hadza fikakuka minan nar. Bahwasanya ketika di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyodorkan kepada setiap muslim itu ya orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa yuqal, dikatakan hadza fikakuka minan nar. Inilah tebusanmu dari neraka. Setiap muslim akan membawa satu Yahud atau Nasrani. Kemudian ya yang mendatangkannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan katakan, ini orang Yahudi dan Nasrani ini, merekalah akan menebus kalian nanti dari api neraka. Dengan memasukkan dia ke neraka, kalian akan terbebas dan kalian akan masuk ke surga. Itulah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mukmin. Ya. Kemudian hadal hadis kaqauli ta'ala. Hadis ini ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Demikianlah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, man kana taqiyya, yang bertakwa. Man kana taqiyya, yang untuk hamba-hamba kami yang bertakwa. Artinya ikhwah azallahu wa iyyakum, takwalah yang memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga. Dan takwa itu memang bertingkat-tingkat ikhwah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya semakin takwa seseorang, maka dia akan mewarisi dari Allah surga yang lebih tinggi. Semakin takwa dia, semakin tinggi tempat surga yang dia tempati nanti di hari kiamat. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya. Hanya amalan-amalan orang yang bertakwa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan orang yang bertakwa itu tulus. Ya, ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berharapkan surga, tidak berharapkan pujian dari manusia-manusia. Itu ibadahnya orang bertakwa. Kemudian ibadahnya orang yang bertakwa sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang bertakwa jelas dia tidak akan melakukan kesyirikan. Demikian ikhwah. Oleh karena itu seorang tidak akan bisa bertakwa kalau dia tidak punya ilmu. Dari mana dia tahu bahwasanya ibadah ini merupakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dari mana dia tahu yang halal dan yang haram? Sementara takwa itu sebagaimana yang pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab menjawab, "Ama salakta tariqan dha syaukin?" Tidakkah engkau pernah menempuh jalan yang banyak onak-onak durinya? Kata Umar, pernah. Ajal pernah. Fama fa'alta? Lantas di saat kamu berjalan di atas jalan yang banyak duri-durinya, kamu itu buat apa? Apa yang kamu lakukan? Apa kata Umar? Tasyammartu wajtahattu. Ya, aku hati-hati. Ya, berusaha semaksimal mungkin agar tidak menginjak duri-duri tersebut. Karena kalau duri tersebut diinjak, maka yang sakit yang si empunya kaki sendiri, bukan kaki orang. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Padahal kata takwa. Itulah takwa. Baik, seorang yang tidak punya ilmu, dari mana dia bisa membedakan mana yang duri, mana yang tidak? Ilmunya itulah yang bisa dengan ilmu itulah dia bisa membedakan mana duri dan mana yang tidak duri. Sehingga dia akan letakkan sebelum dia maju, dia akan letakkan kakinya, dia akan langkahkan kakinya. Sebelum dia letakkan, dia pastikan tidak ada duri di sana. Berarti dia harus tahu duri itu apa. Jangan dikira duri itu merupakan benang. Jangan dikira bahwa duri itu merupakan benda yang lembut. Berarti dia tidak mengerti apa itu duri. Orang yang bertakwa tahu dia bahwa duri itu bisa menyakitkan kalau tertusuk. Walaupun dia kecil tapi sangat menyakitkan dan perih ketika
ketika menusuk kaki. Itu yang diketahui oleh orang yang bertakwa. Berarti dia tahu tentang duri itu. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau orang yang tidak punya ilmu, dia nggak akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Kalau dia nggak punya ilmu, dari mana dia tahu ini diperintahkan Allah dan ini dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala? Demikian ikhwah. Makanya Allah mengatakan, tilkal jannatul lati nuritu min ibadina man kana taqiyya. Inilah, ya, tilkal jannah, itulah surga. Nah, demikian ikhwah. Itulah surga. Karena nanti kan kita belum nampak. Kalau Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fi. Kitab itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan. Artinya, ikhwah, demikian juga surga. Demikian juga surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Quran Allah Subhanahu wa taala merupakan, itu adalah Quran Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia. Tidak ada keraguan sama sekali. Demikian juga surga. Tilkal jannatul lati menunjukkan kepastian. Itulah, nah demikian. Itulah surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga, ya, yang akan kami wariskan untuk man kana taqiyya, untuk orang-orang yang tadinya bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa semasa dia di dunia. Karena ikhwah, takwa itu di dunia. Ya, takwa itu hanya di dunia. Adapun di akhirat tidak ada lagi takwa-takwaan karena sudah kampungnya saatnya saat untuk memberikan ganjaran kepada setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang semasa dia di dunia. Kalau dia kufur, kalau dia musyrik, dia akan mendapatkan ganjarannya. Kalau dia bertakwa, dia juga akan mendapatkan ganjarannya. Di antara ganjaran orang yang bertakwa, yaitu mewarisi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surat Maryam ayat 63. Allah juga berfirman, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang telah kalian warisi. Urithumuha, yang telah kalian warisi. Ikhwah, bayangkan, itulah surga yang telah kalian warisi. Padahal kita belum dapat. Orang-orang mukmin belum diberikan. Ya, ini menunjukkan kepastian, ikhwah. Ya, ini kan urithtumu, artinya fi'il madhi. Fi'il madhi di sini menunjukkan kepastian. Ya, kepastian bahwasanya orang ini pasti akan mendapat warisan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa Ramadan, dia jaga kehormatannya dan dia taati suaminya, qila laha dukhul jannah min ayyi abwabin syi'ti. Satu riwayat menyebutkan, dikatakan kepadanya, silahkan kalian masuk surga dari pintu mana saja yang kalian inginkan. Dalam riwayat yang lain, tadkhulul jannah, maka dia pasti masuk surga. Itu ikhwah, menunjukkan takkid, kepastian. Di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, disebutkan dengan fi'il madhi, artinya kepastian. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala memastikan hal itu, bima kuntum ta'malun, dikarenakan apa yang telah kalian kerjakan, apa yang telah kalian perjuangkan. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah dia. Fahum yarithuna nasibal kufar fil jinan. Merekalah yang telah mewarisi, yang akan mewarisi bahagian-bahagian orang kufar yang ada di surga. Jadi intinya ikhwah azallahu wa iyyakum, saya ulangi inti daripada pembahasan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Bani Adam, umat manusia. Masing-masing manusia Allah ciptakan satu rumah ataupun tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Udah? Apabila di hari kiamat nanti dia menjadi penduduk surga, maka penduduk surga ini
akan mewarisi tempat tinggal penduduk neraka. Artinya kalau penduduk neraka itu orang yang bertakwa, maka disitulah dia tinggal. Tapi karena dia nggak menempati, maka penduduk surgalah yang menempati. Adapun tempat tinggal penduduk surga yang ada di neraka, itu diwarisi oleh penduduk neraka. Jadi masing-masing akan mewarisi. Saya ulangi bahwasannya tempat tinggal penduduk neraka yang ada di surga akan diwarisi oleh penduduk surga. Dan tempat tinggal penduduk surga yang ada di neraka, maka akan diwarisi oleh penduduk neraka. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Itulah yang dikatakan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina. Itulah warisan yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami mangkana taqiyya. Bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum yang dimaksud dengan pembahasan ini, yaitu penduduk surga akan mewariskan tempat tinggalnya kepada penduduk surga. Tempat tinggalnya tentunya yang ada di surga. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pendengar, menyaksi kajian ini dan seluruh kaum muslimin menjadi penduduk surga. Ya. Makanya ya kita harus berusaha supaya semaksimal mungkin beramal, berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi salah satu calon penduduk surga. Demikian ikhwah, wabillahi Quran, mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan judul Menuju Negeri Abadi, sebuah pembahasan mengenai warisan penduduk neraka untuk penduduk surga. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan renungan bagi kita semua akan besarnya dahsyatnya adab neraka dan nikmatnya kenikmatan di surga. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Yang pertama, kami ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Johor Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz, izin bertanya, jika ada perasaan bahwa dosa kita banyak yang terus terulang sehingga tak pantas masuk surga dan perasaan itu sangat sulit dihilangkan, Ustaz, apakah ini tertanda kita akan su'ul khotimah, dan apakah ada amalan tertentu agar kita dikehendaki untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti walau belum bertobat? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ikhwah, kalau ada seorang yang merasa dosanya banyak sehingga dia merasa tak akan diampuni oleh Allah, itu bisikan syaitan. Ya. Itu bisikan syaitan. Siapa bilang manusia kalau dia sudah tobat dari satu dosa lantas dia pasti tidak akan ulangi lagi? Belum tentu. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, syarat taubat nasuhah yang pertama al-iqla'. Al-iqla' itu menghentikan dosa tersebut. Jangan lakukan lagi. Ya, menghentikan. An-nadam, yaitu menyesal akan perbuatan tersebut. Kemudian dia tidak ada niat untuk mengulangi lagi. Itulah tiga persyaratan dari taubat nasuhah. Menghentikan menyesal, menghentikan, dan tidak ada terniat sedikit pun untuk mengulangi lagi. Karena namanya juga sudah menyesal, ikhwah. Orang yang menyesal akan perbuatan dosa, dia nggak akan mungkin akan mengulangi lagi. Demikian. Tiga ini, ikhwah, kalau dia sudah terterap dalam seorang hamba yang berdosa saja, maka diterima. Insya Allah diterima taubatnya. Udah. Walaupun nanti kontrol masyafala mungkin tak 3 bulan lagi atau setahun lagi, ternyata tergoda lagi dia dengan dosa yang sama. Maka ya minta ampun lagi. Ya, minta ampun lagi pada Allah. Yang jelas pada saat itu dia harus punya ini. Tapi kalau dia tidak punya 3 persyaratan ini, maka tidak dikatakan taubat nasuhah. Itu ikhwah. Jadi seorang yang banyak dosanya justru
dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, akan mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka itu setiap habis salat subuh, setelah salat fardu, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis yang lain disebutkan, mangqala barang siapa yang mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi para ulama mengatakan ini mengampuni dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus memiliki 3 syarat. Kalau dia terkait dengan hak orang, harus dia pulangkan hak tersebut, atau dia minta halalkan, atau dia minta maafkan. Demikian ikhwah. Kemudian jika pada waktu yang akan datang ternyata dia terjatuh lagi dalam dosa yang sama, taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita sudah taubat, kita harus tahu bahwasanya adab inna ibadi sesungguhnya bahwasanya adab Allah itu sangat dahsyat. Wa anallahu al-ghafur rahim, dan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya, ketika kita mau mengulangi lagi, ingat bahwasanya adab Allah itu sangat kuat. Adab Allah itu sangat dahsyat. Demikian ikhwah, sangat dahsyat. Sehingga dengan mengingat ini, kita tak mengulangi lagi perbuatan itu. Tapi kalau qadarallah ma syaa fa'ala, ternyata terjatuh dengan godaan yang sangat kuat, maka ingat, kita punya roja, harapan Allah itu Maha Pengampun. Maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum, untuk sebuah dosa kita harus hati-hati, kita harus jaga, jangan sampai mendekati semua sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dosa. Misalnya seorang yang sudah terbiasa dengan narkoba, dia sudah tobat nasuha, maka jauhkan semua pergaulan-pergaulan yang terkait dengan narkoba tersebut. Jangan tetap di situ. Itu namanya usaha, menunjukkan dia itu an-nadam, menunjukkan dia itu menyesal, menunjukkan dia tidak ingin lagi kembali. Maka dia tinggalkan komunitas dia yang terkait dengan narkoba itu. Demikian ikhwah, rahimallahu iyyakum. Jadi, seberapa besar pun dosa kita ikhwah, kalau itu sudah terjadi, ingat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwab. Allah itu Maha penerima taubat. Innallaha rahim. Allah itu Maha pengampun, Maha penyayang. Ya. Jadi tidak ada satupun taubat, tidak ada satupun dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah itu tetap menerima taubat seorang hamba selama dia belum mati. Wa qabla an taghruba wa qabla an tatlu'a syamsi maghribiha, dan sebelum matahari terbit dari timur. Itulah ikhwah, ya. Tapi bagi yang sudah taubat dan ada keinginan untuk mengulangi, ingat azab Allah sangat pedih. Ingat kajian kita tadi itu bahwasanya kita belum tentu termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita qadarallah ma syaa fa'ala, ternyata enggak termasuk yang diampuni, ketahuilah ikhwah, neraka itu seringan-ringannya adab neraka, hanya disuruh menginjak batu neraka, begitupun sudah menggelegak otaknya. Itu adab neraka yang paling ringan. Bayangkan, posisi tubuh yang paling jauh itu ada telapak kaki dengan kepala. Tapi begitupun otaknya menggelegak, dikarenakan disuruh menginjak bara neraka atau sendal neraka. Kalau yang paling jauh saja menggelegak, terus yang tengah-tengahnya itu bagaimana nasibnya? Dan ingat, dia tidak mati dalam kondisi seperti itu. Kalau sekarang otak bentur dikit, pendarahan, mati ikhwah. Ini menggelegak tapi nggak mati-mati dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah, azallahu iyyakum, yang sudah melakukan dosa, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada keinginan dosa, ingat azab Allah itu sangat pedih. Allahu a'lam bishawab.
Nah, alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan dengan pertanyaan dari hamba Allah di Johor Bahru. Dan selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan kami tunggu di 021 823 6543. Nah, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Ya, belum terhubung Ustaz. Nah, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, saya rasa semasa hidup ibu saya sering menyakiti ibu saya Ustadz. Saat beliau sudah meninggal, saya sangat menyesal, minta maaf pun belum sempat. Saya takut sekali akan tertimpa azab dan dimasukkan ke dalam neraka karena durhaka kepada orang tua tersebut. Jika saya bertaubat kepada Allah, apakah Allah ampuni dosa saya sedangkan saya belum sempat untuk meminta maaf kepada orang tua? Ustaz, jazakallahu khair. Ikhwah, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar setelah kesyirikan. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang terbesar setelah kesyirikan. Bagi siapa yang masih memiliki orang tua, maka jagalah orang tuanya. Berbaktilah kepada orang tuanya. Anda belum merasakan bagaimana jika orang tua sudah tiada. Manusia itu selalu menyesal ketika dia sudah terluput dari perkara tersebut. Menyesal itu selalu belakangan datangnya. Oleh karena itu ini himbauan bagi para ikhwah dan akhwat yang masih punya orang tua. Apalagi orang tua itu sudah tua renta yang sangat membutuhkan kasih sayang dan bakti kepada anaknya. Jaga, karena ini merupakan pintu surga dia. Yang paling membuat dia bisa dekat dengan surga. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Raghima anfu rajulin, wajada walidayhi inda kibari ahadihima au kilahuma. Sungguh sangat aneh, ada seorang yang dia itu sempat bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan tua renta. Walam yadkhul jannah, tapi kok nggak masuk surga ini orang. Demikian aneh. Ada orang, dia sempat bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya sudah tua renta, sangat membutuhkan kasih sayangnya, perhatiannya. Terus kok ada anak ini nggak masuk surga? Padahal itu aset yang terbesar bagi dia untuk mudah masuk surga. Makanya saya katakan, aneh. Demikian, rugi sekali. Makanya ikhwarahimullah wa iyyakum, bagi yang masih punya orang tua, bakti pada orang tua. Itu merupakan pintu surga yang paling mudah memasukkan kita ke surga. Sekali lagi, apalagi orang tua yang sudah tua. Ikhwah, kita tahu orang tua, mungkin kita juga termasuk orang tua. Dia nggak butuh anaknya kalau dia masih sanggup untuk mengurus urusan dirinya sendiri. Tapi di saat dia sudah mulai pikun, di saat dia sudah mulai lemah, disitulah dia sangat butuh dengan perhatian orang tua. Disitulah pintu surga sebagai anak semakin besar, semakin lapang, semakin lapang, semakin lapang. Tinggal dia langkah sekali lagi, maka dia masuk surga. Tapi kok ada yang malah nggak masuk surga, malah akhirnya membuat dia masuk neraka. Sekali lagi himbauan kepada para ikhwan dan akhwat yang masih punya orang tua, berbakti kepada mereka sebelum mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan kesempatan emas bagi kita. Bagi yang Allah Subhanahu wa taala sudah ambil orang tuanya, apalagi belum sempat mohon maaf karena dia kedurhakaannya kepada orang tuanya, maka segera taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera, jangan tunda lagi, segera dia mohon ampun atas dosa-dosanya. Kemudian dia doakan orang tuanya sebanyak-banyaknya. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala rahmati orang tuanya, ampunkan dosa orang tuanya, lapangkan kuburannya, dan beri dia nikmat kubur dan masukkan mereka berdua ke dalam surganya kelak. Jangan lupa itu doa. Demikian. Jangan sampai kita semasa orang tua hidup kita durhaka,
kemudian mereka sudah tiada, kemudian kita menyesal tapi nggak mendoakan orang tua. La ilaha illallah. Cara kita berbakti kepada orang tua setelah dia meninggal dengan cara mendoakannya. Jangan lupa setiap doa, selalu sisipkan doa kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, ikhwah, bersilaturahmi, menyambung hubungan rahim dengan kerabat-kerabat kedua orang tua. Jangan sampai diputus. Itu cara salah satu berbakti pada orang tua. Kemudian, kalau kita tahu orang tua kita punya teman-teman karib, maka kita bersilaturahmi dengan dia. Saya anak bapak fulan, oh Masya Allah, begitu. Ya, berbuat baik kepada mereka. Itulah di antara cara berbakti kepada orang tua setelah dia meninggal dunia. Dan ingat, boleh juga kita bersedekah untuk orang tua. Mewakafkan harta kita, niatkan untuk orang tua. Dan itu insya Allah sampai, karena memang ada dalil yang jelas. Ya, karena memang ada dalil yang jelas. Bersedekahnya seorang anak untuk orang tua, itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat, dan diiyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah para pemirsa sekalian. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat, ya, bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita, keilmuan kita tentang hari akhirat, dan tentunya dapat memberi spirit kita untuk lebih tekun beramal beribadah, ya, untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sebagai salah satu penghuni surganya kelak. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua, Ustaz. Jazakallahu khair. Semoga Allah berkahi ilmu yang telah disampaikan dan mencegah antum beserta keluarga, dan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan semoga Allah berikan terus kesehatan kepada antum untuk bisa memberikan faedah-faedah insyaallah terus kepada kita semua, kepada umat. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan judul mengenai menuju negeri abadi, yaitu pembahasan mengenai warisan penduduk neraka untuk penduduk surga. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita lebih takut akan azab neraka, sehingga kita bisa melakukan ketaatan dan hingga akhirnya bisa masukkan kita ke dalam surganya. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.